Baik, selamat malam. Terima kasih Ko Joni. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan kembali berlatih meditasi. Terutama hari ini adalah hari yang sangat baik ya. Hari ini adalah hari Uposatha. Bapak Ibu bisa memiliki kesempatan yang sangat baik. Kenapa Bante bilang memiliki kesempatan yang sangat baik? Karena kita masih memiliki kehidupan. Ya, jadi karena kita masih memiliki kehidupan, itulah kesempatan kita yang baik. Kalau kehidupan kita sudah nggak ada, sudah seperti tadi sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang sudah difoto, ya itu sudah tidak bisa melakukan meditasi, sudah tidak bisa melakukan perbuatan baik. Oleh karena itulah kesempatan ini tentunya akan datang kepada kita, dan masalahnya adalah kesempatan ini tidak kekal, tidak selamanya. Oh Bante nanti tunggu ya, kalau sudah sempat. Bante tunggu ya kalau anak sudah kawin. Bante tunggu kalau sudah punya cucu. Ya, kesempatan ini tidak datang ketika kita sempat ya. Jadi setiap ada kesempatan kita bisa melatih diri kita, melatih praktek dhamma, melatih spiritual kita untuk kebahagiaan kita semua. Ya, jadi ini yang harus kita punya di dalam batin ya, setiap hari ini yang harus kita punya. Jadi kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik untuk hidup kita ya. Kalau kita menyia-nyiakan hidup kita, itu sayang sekali ya. Apalagi kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna ya. Karena hidup kita baik kita isi dengan hal-hal yang berguna maupun tidak berguna, itu sama ya, argonya sama. Kalau kita naik taksi model dulu, argonya tetap jalan Bapak Ibu. Argonya jalan itu apa? Karma baik kita jalan ya, habis juga. Kenapa habis? Kita menggunakan juga rumah ya, itu punya rumah adalah punya karma baik. Kita makan juga punya karma baik. Kita bernafas juga karma baik. Kita beli baju juga karma baik. Jadi setiap kehidupan kita, karma baik kita pelan-pelan berkurang. Masalahnya kalau kita tidak menanam kebajikan yang baru. Nah ini akan membuat kita bermasalah. Contoh ya, selama pandemi mungkin Juli Agustus ini ya, banyak yang kita melihat bahwa dari yang tadi Bante cerita ya, kita melihat satu hal aja, oksigen ya, nafas ya. Ternyata nafas kita itu sangat-sangat mahal ya. Ada umat yang bilang, Bante kalau mau isi oksigen sekarang yang isi buat 3 jam ya, sekitar 150.000 3 jam kalau nggak salah ya. Dan itu pun nggak gampang, mesti antri ya. Kadang-kadang ada yang sedih, dia bilang karena mau pindah rumah sakit, oksigen habis di jalan, ya sudah meninggal di jalan ya. Jadi kita melihat bahwa oksigen aja 3 jam 150.000. Nah kita 24 jam kali ya, 24 kali berarti kali 8 ya, 150 kali 8. Nah itu sudah sekitar berapa? Kalau 150.000 kali 8 Bapak Ibu ya. Ya 1.200.000 itu satu hari. Ya umur kali kayak umur Bante begini, umur 35. Aduh berapa banyak itu. Ya 365 sudah sekitar 300, 1 tahun aja 365 juta. Itu kalau kita hitung dah 1 juta ya, minta diskon sama pabrik oksigen karena mau pakai tiap hari.
1 tahun aja baru nafas 365 juta ya, kali umur Bante 35 misalnya. Sudah berapa miliar kita bayar oksigen aja. Jadi oksigen ini dari mana? Dari karma baik kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itulah kita bersyukur kita mampu bertahan, kita mampu memiliki kebajikan untuk ada sampai hari ini. Sehingga dengan rasa syukur ini kita juga tidak menyia-nyiakan kesempatan kita untuk mempraktekkan Dhamma. Ya, jadi ini yang kita harus selalu ingat di dalam kita punya hidup, Bapak Ibu, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ya, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Mungkin dari teman-teman kita yang meninggal, ya kan, berapa banyak, ada yang Bante kenal beberapa pengurus wihara ya, Bante kenal beberapa pengurus wihara. Mereka masih bilang, Bante nanti jangan lupa ya, kalau nggak salah Kobun-bun, Bante jangan lupa ya nanti datang kalau misalnya kita bikin apa kemarin Patidana, Semienfo, ulang tahun sama apa. Ya, masih berpikir bahwa Bante nanti datang ya, pikir kehidupan itu ngomongnya di bulan Mei, nanti datang di bulan sekitar bulan Oktober November. Kemarin Juli sudah nggak ada. Jadi kita nggak tahu semua rencana-rencana kita ya belum tentu bisa tercapai. Nah, oleh karena itulah kesempatan hidup kita gunakan sebaik-baiknya ya, gunakan sebaik-baiknya. Jadi ini buat perenungan kita bersama ya. Jadi bahwa hidup kita akan pergi anytime ya. Anda juga bisa lihat di belakang Bante ya. Ada Bante yang meninggal di umur yang sangat-sangat tua. Ya, ada juga yang meninggal di usia yang muda. Ya, seperti Bante Won yang foto warna putih sekitar hampir 100 tahun. Ya, Acan Maha baru 40-an. Jadi kehidupan kita nggak pasti. Anytime bisa jalan. Oleh karena itulah, karena sudah tahu kita punya kehidupan yang tidak pasti, kita waspada. Apa yang harus diwaspadai? Kita waspada terhadap loba dosa moha kita. Kalau kita tidak punya kewaspadaan, kita akan menyesal. Setelah kita meninggal, kita akan aduh sayang ya. Ketika kita tidak punya rasa waspada, tidak punya sati, kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan. Oleh karena itulah kewaspadaan di sini sangat tinggi nilainya ya. Ketika kita tidak memiliki kewaspadaan, kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak baik yang menyebabkan kita menderita ya. Karena siapapun yang melakukan hal yang tidak baik, yang tahu adalah dirinya sendiri. Dan rasa penyesalan akibat perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita, siapa yang tanggung? Ya, kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Kita tanggung sendiri, kita menyesal sendiri. Ya, berapa banyak dari kita yang punya penyesalan akibat kegiatan-kegiatan kita di masa yang lampau yang tidak baik tentunya ya. Berapa banyak dari situ yang kita masih rasa sampai sekarang, kalau mungkin Anda masih ingat, aduh ya saya masih ingat hal yang menjelekkan sehingga saya bisa mungkin malu, bisa kecewa, bisa marah dan seterusnya. Jadi perasaan-perasaan ini kalau kita tidak latih satinya, tidak latih kesadarannya, maka ini akan terakumulasi semakin banyak dan semakin besar. Dan ketika ini semakin banyak, semakin besar, kalau hari ini kita masih bisa memperbaiki, ya, kita melakukan misalnya contoh, kita melakukan kesalahan, misalnya kita suka mencuri, ya, suka mencuri. Karena kita punya kesadaran, kita bisa sadar, oh mencuri itu nggak bagus, ya. Akhirnya kita muncul penyesalan.
punya tekad, oh nak mau mencuri lagi. Nah ini, kita punya rem. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya melakukan ini terus menerus dan pada akhirnya meninggal, kapan dia akan merasa rem? Ya, udah terlambat. Dia akan merasa, aduh hidup saya penuh penyesalan. Ya, mau balik bikin baik sudah nggak bisa, sudah nggak ada badan jasmani. Nah jadi rasa penyesalan ini yang terbawa, pada akhirnya terbawa dan menyebabkan penderitaan di alam berikutnya. Nah jadi kita punya kesempatan memperbaiki diri kita. Oleh karena itulah siapapun Buddha bilang yang mempraktekkan Dhamma maka akan dilindungi oleh Dhamma. Ya, Dhamma akan selalu melindungi orang yang mempraktekannya. Nah, oleh karena itulah Dhamma seperti ibarat alat untuk membuat diri kita, membuat batin kita menjadi batin yang lebih baik, menjadi batin yang lebih lurus, menjadi batin yang lebih sempurna. Oleh karena itulah kita harus mengingat bahwa ketika kita sedang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Dhamma, ya, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah sebaik-baiknya. Praktek Dhamma bukan hanya ada di wihara, ya, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari juga adalah praktek Dhamma. Ketika Anda melakukan hal yang baik, kesempatan berbuat baik sama siapa saja, lakukanlah dengan sepenuh hati, ya, jangan malas, jangan kalau orang melakukan kerjaan misalnya atau perbuatan dengan terpaksa, kan kadang-kadang kita lihat dari muka, ya, mukanya kayak beton salah cor. Ya, kalau misalnya kita lihat orang, aduh, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan hati yang baik, yang gembira. Nah, itu sudah perbuatan yang baik. Ya, karena ketika kita melaksanakan dengan hati yang gembira, hasilnya pasti lebih fokus, hasilnya pasti lebih baik, dan hasilnya juga pasti akan Anda ingat dalam hidup Anda sendiri. Nah, jadi perbuatan baik ini bukan hanya di dalam wihara, ya. Oh, berarti kalau Bante bilang mesti berbuat baik, saya mesti ke wihara. Saya mesti datang misalnya melaksanakan sila atau meditasi di wihara. Bukan itu aja, tetapi Anda bisa berbuat baik dimanapun, kapanpun, ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang banyak cara kita berbuat baik, ya. Kita sudah belajar mengenai dana, kita sudah belajar mengenai sila, ya. Tetapi kadang-kadang ketika kita mau melaksanakan sila itu akan melindungi pikiran, ucapan dan perbuatan kita kebanyakan, ya. Misalnya ketika kita punya kita benci misalnya yang alergi nyamuk, ya. Begitu digigit nyamuk, kadang-kadang ada orang tertentu yang punya kulit sensitif sampai bisa sangat-sangat gatal sekali, kan, karena punya kebencian terhadap nyamuk. Nyamuk begitu dengar di kuping sudah muncul rasa emosi, sudah marah, ya. Apalagi kalau nyamuk habis gigit langsung dipukul. Berikutnya ketika dia melaksanakan sila, ya, dia mendengar nyamuk. Bagaimana Bapak Ibu setelah mendengar nyamuk? Sudah mulai mendidihnya dan naik, kan? Sudah mulai panas. Nyamuk sudah mulai di sini. Aduh, sudah penuh ketakutan, ya. Aduh, nanti gatal lagi, nanti apa lagi. Pikiran sudah macam-macam, ya. Nyamuk belum gigit, baru istilahnya berdiri di tangan kita. Kita sudah mikirnya macam-macam, ya. Nah, kemudian setelah mau pukul, Anda ingat, iya hari ini uposatha, ya, tadi ambil sila, nggak boleh bunuh nyamuk, nanti Bante marah. Nah, ketika Anda sadar di situ bahwa Anda lagi menjalankan sila, oh, berarti saya nggak boleh pukul nyamuk hari ini, ya. Jadi kita mungkin akan pakai cara tiup,
Anda mungkin tiup atau usir pelan-pelan itu nyamuk pergi. Nah ini manfaat daripada kita melaksanakan sila. Tetapi Bapak Ibu, satu manfaat daripada meditasi yaitu apa? Pikiran kita yang muncul tadi, yang muncul langsung, aduh nanti saya sakit, nanti ini, penuh keraguan-raguan, penuh ketakutan, ini bisa ditarik dengan meditasi. Ya, kalau sila lebih kepada fisik, Anda pukul, Anda marah, ya, Anda berucap, Anda membunuh menggunakan perbuatan, tetapi kalau pikiran kita bisa rem daripada meditasi. Nah, sehingga meditasi ini penting untuk kita semua yang ingin hidupnya bahagia. Ya, tadi Bante tadi pagi lagi diskusi sama satu umat. Bante bilang, kenapa tuh meditasi penting? Misalnya, kita lagi ngobrol berdua, ya, kemudian tukang sampah lewat, ya, tukang sampah bawa sampah lewat. Kalau kita tidak punya kesadaran, kita akan upset, ya, akan marah. Ini orang tidak tahu sopan santun, ya kan? Orang lagi bicara begini, dia lewat di samping bawa sampah, bau lagi. Nah, permasalahannya adalah yang masalah itu di siapa? Di antara kita berdua yang sedang ngobrol, itu sampah atau itu tukang sampah yang lewat? Mana yang salah? Kalau misalnya orang yang memiliki kesadaran, dia akan tahu, begitu dia cium, aduh ini sampah, tapi ya sudah, itu memang baunya sampah. Ya, ketika orang tukang sampahnya lewat, dia akan tahu, oh ya udah, itu memang tukang sampah punya tugas yang mengambil sampah. Selesai. Ya, nggak ada perkara lagi panjang. Ya. Kalau misalnya tidak punya kesadaran, ya tukang sampah pasti diomelin. Ya, jadi kita jangan sampai membuat produk untuk ya melarang tukang sampah lewat ketika kita lagi bicara, ya. Jadi ini kita harus melihat ke dalam kita. Ketika kita sadar bahwa oh iya, memang sampah baunya begini, memang tukang sampah kerjanya begini, ya sudah. Ya, jadi ini adalah manfaat-manfaat daripada kita bermeditasi. Nah, oleh karena itulah hari ini kita kembali berlatih, ya. Tidak lama, mungkin sekitar 40 menit, 10 menit kita Bante bagi. Nah, sebisa yang Bapak Ibu mau, ya, sebisa yang Bapak Ibu mampu, ya, Bante nggak paksa. Tetapi yang Anda harus tahu, kalau saya mau bahagia, Bante bikin lebih banyak, ya. Kalau bisa juga tiap hari, ya. Jadi bikin semampu kita, nggak usah pakai target, nggak usah terpaksa. Aduh nanti saya nggak enak sama Bante. Tenang, Bante nggak lihat Anda pakai Zoom. Ya, jadi Anda yang melihat diri Anda sendiri. Ya, Anda melihat diri Anda sendiri, Anda melihat sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu kita duduk dengan postur yang baik. Kita perhatikan postur kita sekarang, ya. Ketika Bapak Ibu duduk di kursi, Bapak Ibu bisa duduk melihat gambar seperti yang warna hijau. Ketika Bapak Ibu duduk di lantai menggunakan bantal meditasi, Bapak Ibu bisa melihat gambar yang warna oranye. Yang perlu kita perhatikan adalah kaki, tangan, punggung, kemudian bagian leher, mata, rahang, dan lidah. 7 postur yang kita perlu perhatikan. Ya, setelah Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks, dengan santai, kemudian pelan-pelan Bapak Ibu mengembangkan ya cinta kasih kepada diri kita sendiri, kepada orang lain yang kita sayangi, kepada musuh-musuh kita, dan juga kepada semua makhluk. Terutama di sini adalah sesi 2 dan 3, mohon untuk tidak mengingat. Misalnya Anda membayangkan orang yang Anda sayangi
tetapi mohon tidak memvisualisasikan mereka-mereka yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal tidak termasuk di dalam objek kita hari ini. Yang kita akan fokus kepada mereka yang masih hidup. Jadi ketika yang sudah meninggal jangan dibayangkan ya. Jadi sekali lagi mereka yang sudah meninggal jangan dibayangkan. Ya apalagi mereka yang masih 49 hari jangan dibayangkan dulu ya. Nanti mereka akan kemelekatan akan muncul. Jadi yang kita fokus adalah yang masih hidup. Baik orang yang kita cintai dan juga orang yang kita benci atau yang kita musuhi. Nah, ini yang kita bayangkan mereka-mereka yang masih hidup. Ya. Baik, kalau Bapak Ibu sudah duduk dengan rileks, posisinya sudah baik. Nah, mari kita sama-sama bermeditasi. Yang pertama, kita bermeditasi untuk diri kita sendiri dengan di dalam hati kita mengucapkan semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa mengulangi kata-kata ini, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Nah, jadi sambil bermeditasi, kalau Bapak Ibu belum hafal, boleh melihat teks yang Bante tampilkan. Untuk sementara Bante badannya berubah jadi kecil ya, biar Bapak Ibu bisa melihat teks ini. Kita mulai meditasi untuk 10 menit ke depan sesi pertama.
sambil menjaga kesadaran kita. Kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Pada sesi kedua ini, kita membayangkan keluarga, sahabat, orang yang kita kasihi yang masih hidup, sambil membayangkan wajahnya. Di dalam batin kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas daripada kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Di sesi kedua ini, kita membayangkan orang yang kita cintai yang masih hidup dan kemudian mengembangkan cinta kasih kepada mereka. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya, marilah kita mengembangkan cita kasih pada orang-orang yang kita benci, seperti kepada musuh-musuh kita, orang yang menyusahkan kita. Mereka-mereka juga di sini yang tentunya masih hidup, dengan mengucapkan sambil membayangkan wajah mereka, kita mengucapkan di dalam batin, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.
sambil menjaga kesadaran kita. Yang terakhir, selanjutnya kita masuk pada sesi keempat, di mana di dalam batin kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi 4 untuk beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita mengembangkan jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan pada sesi hari ini dengan bersama-sama membacakan doa dedikasi. Pada Ko Joni dipersilahkan. Doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.